Saudara-saudari, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Rasa Purwokerto, hari Sabtu 12 April 2025 bersama dengan saya Romo Martinus Ngarlan. Saudara terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Lor Gunung Selamat Kidul Kali Serayu, muga poros terus selamat lan rahayu. Saudara terkasih, Injil Tuhan pagi ini dari Yohanes 11, 45 sampai dengan 56. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Namun ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita lakukan? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Namun salah seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di depan umum di antara orang-orang Yahudi. Tetapi ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus sambil berdiri di dalam bait Allah. Mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, Kayafas, Imam Agung, bernubuat tentang Yesus yang harus mati demi seluruh bangsa. Namun tidak hanya untuk bangsa itu saja, tetapi juga mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai, dan membuat Kayafas Imam Agung itu sesuai dengan nubuat Yehezkiel dalam Perjanjian Lama. Saudara-saudara terkasih, Yesuslah pemersatu semua manusia yang tercerai-berai akibat dosa-dosa dunia. Dialah yang mempersatukan dengan jalan sengsara, jalan salib, dan kebangkitannya. Dialah gembala baik bagi semua bangsa manusia. Ia akan menuntun setiap orang menuju pada kemuliaan. Percayakah kita? Percayakah saudara-saudari kepada Yesus yang menjadi gembala menuntun kita menuju pada kemuliaan? Sanggupkah kita menjadi domba-domba Tuhan menuju kepada kemuliaan? Kita mohon berkat Tuhan agar kita sungguh-sungguh bisa percaya dan siap menjadi domba Tuhan untuk dituntun pada kemuliaan. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, berkati kami agar kami menjadi pengikut Kristus yang setia, semakin percaya kepadanya dan berserah diri hanya kepadanya. Dan dialah yang menuntun kami menuju pada kemuliaan. Dialah yang mempersatukan kami yang sedang tercerai-berai.
Berkati kami dan pekerjaan hari ini, agar setelah dan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.